Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Salsabila Firdaus dengan NIM 2023 1011 Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai teori kedaulatan dalam negara. Materi ini merupakan salah satu konsep dasar dalam ilmu negara, karena berkaitan dengan pertanyaan penting, yaitu siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Melalui teori-teori kedaulatan, kita dapat memahami dasar kekuasaan suatu pemerintahan serta bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Secara umum, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk mengatur pemerintahan dan masyarakatnya tanpa campur tangan pihak lain. Kedaulatan memiliki sifat asli, tertinggi, tetap, dan tidak dapat dibagi-bagi. Seiring perkembangan pemikiran politik dan ketatanegaraan, para ahli mengemukakan berbagai teori mengenai sumber dari kedaulatan tersebut. Teori pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Seorang raja atau penguasa dianggap memperoleh kekuasaannya atas kehendak Tuhan, sehingga rakyat wajib mematuhi pemerintah sebagai bentuk ketaatan kepada kehendak ilahi. Teori ini berkembang pada masa kerajaan dan banyak dianut di Eropa pada abad pertengahan. Namun, dalam negara demokrasi modern, teori ini sudah tidak lagi menjadi dasar utama karena pemerintahan lebih menekankan prinsip konstitusi dan kehendak rakyat. Teori kedua adalah teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Semua kebijakan negara bergantung pada kehendak raja. Salah satu tokoh yang mendukung berkembangnya konsep ini adalah Jean Bodin, yang menjelaskan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Dalam praktiknya, teori ini banyak diterapkan pada sistem monarki absolut, seperti yang pernah berkembang di Prancis pada masa Raja Louis dengan ungkapannya yang terkenal, "Negara adalah saya." Teori ketiga adalah teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi bukanlah raja maupun rakyat, melainkan negara itu sendiri. Negara dipandang sebagai suatu organisasi yang memiliki kepentingan di atas kepentingan individu maupun kelompok. Tokoh yang dikenal mengemukakan teori ini antara lain Georg Jelinek dan Paul Laban. Menurut teori ini, seluruh peraturan dan kebijakan negara harus ditaati karena berasal dari negara sebagai pemegang kedaulatan. Namun, teori ini juga mendapat kritik karena berpotensi melahirkan pemerintahan yang terlalu kuat apabila tidak dibatasi oleh hukum. Teori keempat adalah teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada hukum, bukan pada penguasaan ataupun rakyat. Artinya, setiap orang, termasuk pemerintah, wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Tokoh yang terkenal dengan teori ini adalah Hans Kelsen, yang mengembangkan konsep negara hukum melalui teori jenjang norma atau Stufenbau Theory. Dalam negara hukum, seluruh tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum, sehingga tidak boleh menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teori kelima adalah teori kedaulatan rakyat. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh kekuasaan karena adanya kepercayaan dan mandat dari rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjalankan kekuasaan demi kepentingan masyarakat. Tokoh yang terkenal mengemukakan teori ini adalah Jean-Jacques Rousseau. Melalui konsep sosial kontrak atau perjanjian masyarakat, menurut Rousseau, negara dibentuk berdasarkan kesepakatan rakyat sehingga kedaulatan tetap berada pada rakyat, sedangkan pemerintah hanya menjalankan amanah tersebut. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, teori yang paling dominan adalah kedaulatan rakyat yang dipadukan dengan kedaulatan hukum. Hal ini tercermin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan, tetapi pelaksanaannya tetap harus berdasarkan hukum dan konstitusi. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap teori memiliki pandangan yang berbeda mengenai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Ada yang berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, maupun rakyat.
Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sejarah, kondisi politik, dan pemikiran para ahli pada zamannya. Hingga saat ini, negara-negara modern cenderung mengutamakan prinsip kedaulatan rakyat yang diselenggarakan berdasarkan hukum agar tercipta pemerintahan yang demokratis, adil, dan tidak sewenang-wenang. Sebagai mahasiswa hukum, memahami teori kedaulatan sangat penting karena konsep ini menjadi dasar dalam mempelajari hukum tata negara, sistem pemerintahan, serta hubungan antara negara dengan warga negara. Dengan memahami teori-teori tersebut, kita dapat mengetahui mengapa setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda serta bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi. Sekian penjelasan mengenai teori kedaulatan dalam negara. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai konsep dasar dalam ilmu negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.